Di ketinggian lebih dari 8.000 meter, ketika oksigen menipis dan setiap langkah terasa seperti mengangkat beban seberat dunia, ada satu nama yang tak pernah absen dari kisah penaklukan puncak tertinggi bumi. Mereka adalah Sherpa. Mereka bukan sekedar pendamping ekspedisi. Mereka adalah tulang punggung di atap dunia. Tinggal di kawasan Himalaya, terutama di wilayah timur Nepal, masyarakat Sherpa telah hidup selama berabad-abad di ketinggian yang bagi kebanyakan orang terasa mustahil untuk ditinggali. Tubuh mereka beradaptasi dengan udara tipis. Penelitian menunjukkan bahwa secara biologis, Sherpa memiliki efisiensi penggunaan oksigen yang lebih baik dibanding rata-rata manusia. Saat pendaki dari berbagai belahan dunia terengah-engah, tubuh Sherpa bekerja lebih tenang dan stabil. Namun kekuatan mereka bukan hanya soal genetika. Sejak kecil, anak-anak Sherpa tumbuh dengan melihat gunung sebagai bagian dari kehidupan, bukan sekedar tantangan. Mereka belajar membaca arah angin, memahami perubahan cuaca dalam hitungan menit, mengenali suara retakan es yang nyaris tak terdengar. Pengetahuan itu diwariskan turun-temurun bukan dari buku, melainkan dari pengalaman. Ketika dunia berbicara tentang Gunung Everest, yang sering muncul adalah nama-nama pendaki internasional, foto-foto dramatis di puncak, dan kisah kemenangan pribadi. Tapi di balik setiap foto puncak yang viral, ada jejak kaki Sherpa yang lebih dulu membuka jalur. Mereka membawa tabung oksigen, tenda, makanan, tali pengaman. Mereka memanjat lebih dulu untuk memasang jalur tetap di dinding es yang curam. Mereka bolak-balik melewati Khumbu Icefall, salah satu bagian paling berbahaya di Everest, demi memastikan pendaki lain bisa melintas lebih aman. Banyak ekspedisi internasional sepenuhnya bergantung pada mereka. Tanpa Sherpa, logistik tak akan sampai. Tanpa Sherpa, banyak pendaki mungkin tak pernah menginjakan kaki di puncak. Bahkan dalam situasi darurat, Sherpa sering menjadi orang pertama yang turun tangan menyelamatkan mereka yang terjebak badai atau kehabisan tenaga. Ironisnya, dalam banyak cerita, mereka hanya disebut porter. Padahal peran mereka jauh lebih kompleks. Mereka adalah navigator, teknisi jalur, penyelamat, sekaligus pemimpin lapangan. Risiko yang mereka tanggung bukan main-main. Longsoran salju, badai mendadak, retakan es yang tak terlihat semuanya adalah ancaman nyata yang setiap musim pendakian merenggut nyawa. Bagi dunia, Everest adalah simbol prestis. Bagi Sherpa, gunung adalah sumber kehidupan dan juga taruhan hidup. Meski demikian, kebanggaan mereka tak selalu datang dari sorotan kamera. Kebanggaan itu ada pada keberhasilan tim yang mereka bantu. Pada keluarga yang bisa mereka nafkahi dari hasil musim pendakian. Pada tradisi yang tetap mereka jaga di tengah arus modernisasi. Di desa-desa tinggi Himalaya, doa-doa dipanjatkan sebelum setiap ekspedisi. Upacara puja dilakukan untuk memohon keselamatan. Bagi Sherpa, gunung bukan objek yang ditaklukkan, melainkan entitas yang dihormati. Mungkin sudah saatnya narasi tentang penaklukan berubah. Bukan lagi tentang siapa yang berdiri paling tinggi di atas puncak, tetapi tentang siapa yang membuat langkah itu mungkin terjadi. Karena di balik setiap bendera yang berkibar di atap dunia, ada kerja keras yang jarang disorot. Ada keberanian yang tak selalu masuk headline. Ada tangan-tangan kuat yang menyiapkan jalan, lalu turun kembali tanpa banyak pujian. Mereka adalah Sherpa. Suku yang menjadi tulang punggung di atap dunia. Dan tanpa mereka, mungkin mimpi menaklukkan Everest hanyalah mimpi yang tak pernah sampai ke puncak.